Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kalau kita menyaksikan berita-berita yang ditayangkan di televisi maupun berita-berita yang kita baca melalui sosmed hari-hari ini, maka ada satu peristiwa yang kita nggak boleh luput ya untuk mengamatinya, yaitu Israel hari-hari ini sedang digoncang dengan protes ya. Jadi puluhan ribu akan rakyat Israel memenuhi akan jalanan di Yerusalem dan Tel Aviv, dan mereka memprotes akan rencana dari Presiden PM Benjamin Netanyahu yang akan memberlakukan perubahan total dari sistem peradilan yang ada. Dan karena ada seorang menteri, yaitu Menteri Pertahanan yang tidak setuju dengan rencana tersebut, menteri itu dipecat. Nah, pemecatan yang terjadi pada hari Minggu yang lalu, Minggu tanggal berapa? 26 ya, itu terjadi pemecatan itu memicu akan demo yang besar-besaran, saudaraku, dan saya mendengar berita itu berlanjut pada pemogokan dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi di Israel. Nah, sementara kalau kita cari berita sebelumnya, itu ada satu berita yang aneh, menurut saya aneh. Dikatakan di dalam judul beritanya, PM Benjamin Netanyahu menolak akan usulan untuk adanya peraturan atau perundangan yang mengkriminalisasi orang yang memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Itu ditentang oleh Benjamin Netanyahu. Katanya Benjamin Netanyahu dia menolak akan usulan itu. Nah, berarti ada usulan dari Yahudi ultra ortodoks, saudaraku, untuk mencegah adanya pemberitaan Injil. Tapi Netanyahu berkata, selama saya menjadi pemimpin, itu tidak bisa diterima, begitu ya, karena dia bersahabat dengan negara-negara Barat yang notabene adalah negara-negara Kristen, saudaraku. Nah, hal ini mengingatkan saya, saudara, akan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat 16 dan seterusnya, itu dalam Alkitab LAI diberi judul penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Nah, kalau saudara baca mulai ayat 16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena Yesus, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, kalau kita membaca ini, kita segera akan menafsirkan atau memahami akan ayat-ayat ini sebagai peristiwa sejarah yang telah terjadi. Bukankah setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati, dikuburkan, kemudian Tuhan bangkit, dan kemudian Tuhan naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, gereja bangkit. Nah, kemudian setelah itu kan semua ini tergenapi. Murid-murid Tuhan dihadapkan pada majelis agama, ditanya ya, seperti Petrus dan Yohanes juga ditanya, diinterogasi begitu ya, ditekan dan dilarang keras untuk memberitakan tentang Yesus dan sebagainya. Itu sudah terjadi, saudaraku. Kemudian digiring ke muka penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka
Dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, ini juga terjadi. Pada zaman Romawi, kerajaan Romawi, saudara, yaitu orang-orang Kristen itu ngalami ini semua. Bukan hanya digiring, mereka dilemparkan masuk ke arena di mana mereka dijadikan umpan atau makanan bagi singa-singa lapar. Itu terjadi. Mereka harus membayar dengan nyawanya karena nama Yesus. Jadi ini seperti peristiwa yang sudah tergenapi, begitu ya saudaraku ya. Kemudian ayat-ayat berikutnya sampai kita lompat ayat yang ke-22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu firman yang Tuhan Yesus sampaikan. Benar. Ini juga sudah terjadi kan? Tadi saya katakan bahwa martir-martir yang pada zaman kerajaan Romawi dan seterusnya, bahkan sampai hari-hari ini, martir ini pun juga masih ada, sudah tergenapi. Tetapi kalau saudara perhatikan ayat 23, nah coba ditampilkan ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu. Nah kalau kota yang satu ini Tuhan menunjuk pada kota-kota di Israel. Larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Nah, saudara, ini berarti belum tergenapi. Tuhan Yesus kan belum datang kembali kan? Nah, dia berjanji akan datang. Kapan datangnya? Ketika Injil diberitakan di kota-kota Israel oleh orang-orang yang menjadi murid Kristus, orang-orang yang percaya pada Yesus. Nah, saudaraku, hari-hari ini penginjilan kepada orang-orang Yahudi itu dilakukan secara diam-diam, pendekatan dilakukan oleh gereja Tuhan pada mereka, dan orang-orang Yahudi secara daging yang menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yeshua HaMasyiah itu benar-benar mereka terima, mereka sudah beroleh akan kasih karunia itu jumlahnya cukup banyak, saudaraku. Saya pernah cerita dulu ya, ketika kami tahun berapa itu ada di Tel Aviv, kami ada ibadah, kami ikut ibadah KKR-nya Benny Hinn pada waktu itu, kami ikut. Nah, itu istri saya duduk bersebelahan dengan dua gadis Yahudi, saudara ya, gadis Israel. Penasaran, istri saya tanya, apa kamu orang Yahudi? Iya, kami orang Yahudi, dia bilang gitu. Terus ditanya lebih lanjut, do you believe in Jesus? Of course, ya. Apa kamu percaya Yesus? Oh, tentu saja. Ya, jadi rupa-rupanya orang Yahudi, ya kebangsaan Yahudi yang mestinya kalau bangsa Yahudi harus agama Yahudi, Yudaism. Tapi kenyataannya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka sudah Kristen, Kristen Yahudi atau Yahudi Mesianik istilahnya. Itu banyak, saudaraku. Tentunya mereka tidak secara terang-terangan menyatakan akan imannya, karena hal itu pasti akan memancing akan pengucilan, aniaya, dan sebagainya. Nah, kecuali mereka yang memang sudah turunan Kristen ya, tapi mereka yang bertobat itu tidak sedikit jumlahnya. Nah, saya percaya bahwa Matius 10 ayat 16 dan seterusnya, ketika kita sampai ayat 23, berarti firman ini masih berlaku hari ini, saudara. Di mana nanti pemberitaan Injil dari para saksi-saksi Kristus, yaitu para orang-orang Yahudi Mesianik ini, ketika aniaya itu sudah terjadi, mereka disuruh oleh Tuhan. Jadi kalau mereka sekarang ini membaca ayat ini, mereka siap-siap. Kalau nanti aku bersaksi di kota ini, katakan di kota Haifa, kemudian di situ dikejar, kemudian mereka lari di kota Akko, lari lagi ke kota mana, ke Nazaret, ke kota mana, mereka dari kota ke kota, dari kota besar, kota kecil, mereka pindah-pindah.
dikatakan sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Saya percaya, saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus itu akan terjadi pada waktu orang-orang Yahudi, murid-murid Tuhan Yesus, akhir zaman, yang terdiri dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi Mesianik, itu mereka memberitakan Injil kepada sesama bangsanya. Dan sementara itu dikatakan, apabila mereka kamu dalam satu kota, dari dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Jadi mereka terus lari ke sana, lari ke sana. Ini bukan cerita tentang pemberitaan Injil zaman rasul-rasul, bukan, saudaraku. Ini adalah pemberitaan Injil akhir zaman. Rasul-rasul, ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ayat 16, 17, 18, bukankah itu sudah tergenapi? Ayat berikutnya juga sudah tergenapi. Tapi kalau kita membaca, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang, berarti sampai Tuhan Yesus datang kembali, akan ada peristiwa pemberitaan Injil dari kota ke kota oleh murid-murid Tuhan yang tinggal dan berada di Israel. Saudaraku, kalau kita melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini di Israel, saudaraku, menurut saya ini tanda-tanda. Tidak lama lagi, nanti Yahudi ultra-ortodoks itu pasti akan memasukkan akan hukum atau undang-undang atau peraturan bahwa orang memberitakan Injil, bersaksi, itu akan kena pidana. Sudah nggak boleh lagi, karena ada banyak yang bertobat. Ya, sekarang ini Benyamin Netanyahu masih berdiri, ya, dikatakan dia stand, ya, saudara. Ini saya coba bacakan artikelnya. Jadi dikatakan demikian, Netanyahu says no to anti-evangelism bill. Ya, ini 5 hari yang lalu, saudaraku. Jadi kalau hari ini tanggal 29, itu 5 hari yang lalu. Jadi Netanyahu menolak mereka-mereka yang anti-evangelism, anti-penginjilan, begitu ya. Nah, kemudian bunyinya cerita seperti apa, ini saya bacakan. Taking a stand, dia pasang badan gitu ya. Prime Minister Israel Benyamin Netanyahu berkata bahwa negara tidak akan meluluskan akan proposal itu usulan dari 2 ultra-ortodoks member, jadi 2 orang ultra-ortodoks, anggota ultra-ortodoks, selama dia masih memimpin koalisi, bahwa penginjilan, ya, di orang membujuk seseorang untuk menerima akan agama lain, itu menjadi peristiwa pidana atau kriminal. Nah, di situ Benyamin Netanyahu berkata, aku menolak. Tapi ini kan tanda-tanda, saudara, bahwa hal itu sudah diusulkan, sudah ada rencana untuk mengusulkan itu menjadi undang-undang. Bahkan saya membaca akan sebuah artikel, mereka ingin mengembalikan kepada hukum Taurat, Perjanjian Lama, saudara. Jadi ini terjadi di Israel. Tapi Benyamin Netanyahu masih menolak, gitu ya. Nah, tapi protes kemarin, saudaraku, itu juga aneh. Kemarin terjadi sebuah protes, demo besar-besaran, karena Benyamin Netanyahu ini memecat Menteri Pertahanan yang berseberangan dengan idenya dia untuk mengadakan perubahan sistem peradilan. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa Benyamin Netanyahu ini nanti akan menuju satu puncak kekuasaan diktator. Berhasil atau tidak, wait and see, saudaraku. Tapi yang pasti kita harus berdoa nih, teman-teman kita,
jemaat Indonesia yang sedang tur di sana mengalami kesulitan ini. Ya di Yerusalem ada terjadi seperti itu. Kereta api sudah mogok, dikhawatirkan bis-bis juga ikut mogok gitu ya. Diharapkan tidak, saudaraku. Nah pesawat kalau waktunya pulang terus nggak mau jalan gimana, saudaraku? Kalau bandaranya strike itu pemogokan, ya ini repot sekali. Tapi itulah yang terjadi, saudaraku. Jadi kita harus berdoa benar supaya ya agenda Tuhan segera tergenapi. Dan kita tahu bahwa lonceng zaman, yaitu Israel, itu harus kita amati. Apa yang terjadi di Israel itu merupakan tanda zaman. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.